Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sadatul ulama wa masyayikhana al-kurama, sedaya para alim, para ulama, para ustazah di lingkungan Masjid Nurul Islam Sidokerto ingkang kula takzimi, sedaya tokoh masyarakat sepuh bini sepuh, Bapak Ketua Takmir dan pengurus yang sama-sama kita hormati, lan sedaya sederek kula al-muslimin wal muslimat jamaah Masjid Nurul Islam, mugi sedaya ingkang rawuh niki kalian Gusti Allah diparingi panjang umur, sehat wal afiat, dijaga keluarganya, diparingi rezeki barokah, turah-turah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sami wilujeng nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng niat iktikaf sholawat Ibrahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Kalau wingi sampun bahas tentang beberapa kesalahkaprahan kita dalam menegakkan sholat berjamaah. Yang pertama, kalau wingi nggih, bahwa ketika kita ajeng pinarak dateng masjid lalu kok mireng suara iqamah niku boten perlu tergesa-gesa ngibrit menuju masjid. Dalilipun hadis sahih teng kitab Sahih Bukhari nomor hadis 636, lalu dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 602 dari Abu Hurairah. Kanjeng Nabi dawuh, ya, idza sami'tumul iqamata famshu ilas shalah. Jika kalian sudah mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat. Wala tusri'u, kalian tidak boleh kesusu. Alaikum bisakinati wal waqar, kalian harus tetap tenang, menstabilkan pikiran dan hati.
Fama adraktum fasallu, yang kalian dapati bersamaku salat bareng aku, wa ma fatakum fa'atimmu, yang ketinggalan tinggal ditambah di akhir. Kemarin sudah kita bahas nih, yang niku budal ke susu mesti takbiratul ihram tasik ngos-ngosan. Bahaya niku. Kemudian yang kedua, kesalahkaprahan yang mungkin sering kita lakukan, Bapak Ibu. Oh iya, ini jarine lek terlambat gak oleh ke susu. Saiki aku budal awal teng Masjid Nurul Islam Sidokerto. Pinarak teng masjid, ternyata waktu menunjukkan kurang 1 menit menuju iqamah. Nah, panjenengan sudah kadung istiqomah sholat sunnah tahiyat, sampun kadung istiqomah sholat sunnah qabliyah, pinarak masjid otomatis mboten ningali jam, kirang 1 menit iqamah, langsung Allahu Akbar. Angsal setunggal rakaat terus qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kinten-kinten Pak Bu, sholat sunnah ditutukaken napa dibatalaken? Ditutukaken napa dibatalaken? Wonten sing nutukaken, alasane napa sing nutukaken? Eman. Wonten sing langsung dibatalaken Pak Bu? Nggih, wonten sing langsung dibatalaken. Nah, samangki sami belajar sing saya nopo pinarak teng masjid, kita sedang sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabliyah, lalu iqamah, apa yang harus dilakukan? Langsung jerk dibatalkan sholatnya atau ditutup no. Nah, kalau cerita malih hadis sahih dari Abi Hurairah, nomor hadis 710 dalam kitab Sahih Muslim. Sahabat ngonten Bu Pak, sing kala wingi didukani Kanjeng Nabi sing terlambat gak usah mlayu-mlayu, tenang wae. Akhirnya sing diseneni niki benjing budane radi awal. Bareng radi awal pinarak teng masjid lagi sholat sunnah tahiyat, Kanjeng Nabi nyukani kodo teng Bilal. Qomat. Bilal itu kalau sudah disuruh Kanjeng Nabi napa iqamah niku mboten peduli, mboten kok tolak-toleh tasik kata sing salat sunnah Nabi sekedap nggih mboten. Pokoknya Kanjeng Nabi ngasih kode langsung qomat. Bah di belakang itu salat sunnah masih banyak, langsung qomat Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Beberapa sahabat ada yang nutukaken sholat tapi dicepetno set sama Nabi dilihat sing nutukaken sholat itu ditinggali kali Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi pinarak teng mimbar pengimaman. Nah, seperti biasa para rawuh sunnahnya jadi imam adalah diantaranya sakderenge Allahu Akbar, imam disunnahkan menghadap ke makmum. Ngapain? Noto sof. Itu yang dilakukan Kanjeng Nabi. Sebelum beliau imami pasti menghadap ke makmum. Itsamu i'tadilu aqimu sufufakum matarasu. Biasanya Nabi ngonten dawe, yuk dirapekno, dilurusno, dijejekno. Nah, ketika beliau noto sof ngentel, itu masih kelihatan ada sahabat yang masih nutukno sholat sunnah. Yang lain banyak yang sudah selesai, ada yang masih posisi sholat sunnah. Sampai walhasil Kanjeng Nabi pun budal sholat pun Allahu Akbar, namun budal sholat. Seperti biasa, sak mantune jamaah Kanjeng Nabi nggih zikir, wirid, doa. Sak mantune doa Kanjeng Nabi nggih sholat sunnah ba'diyah. Kalau ada, kalau subuh sama asar kan wonten ba'diyane napa mboten, Pak? Mboten wonten. Kanjeng Nabi sebelum ngimami menghadap ke makmum noto sof, samantune ngimami bangsul menghadap ke makmum. Ngapain? Ngoreksi salate tiang-tiang. Sampean sujute kurang dingkluk, irunge kurang nemplek, sendiko dawuh ya Rasulullah.
sampean gegere pas rukuk kurang bungkuk titik kurang roto selika dawuh ya Rasulullah sampean lapo aku wis takbir mulai sholat kok sik pancet sholat sunnah. Jawabnya sahabat ngenten eman Nabi wis kadung dimulai eman lek dibatalno. Lalu Kanjeng Nabi dawuh ngenten idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah lek wis qomat lalu aku imam wis takbiratul ihram dilarang ada sholat sunnah apapun menit batalno lek aku wis takbiratul ihram imami batalno sholat sunnahmu kabeh duduk perkara eman iki. Dawuh Kanjeng Nabi ganjarane nutukaken sholat sunnah dibanding ganjaran mapak takbiratul ihrami imam niku tasik gede ganjaran mapak takbiratul ihrami imam menit batal lo ya nek aku wis takbir nggih Nabi. Ini yang kedua kulon jenengan pinarak teng Masjid Nurul Islam lagi eco-eco sholat sunat tahiyat masjid atau qobliyah kok terdengar iqamah pertahankan dulu agak dipercepat sholatnya pokoknya. Tetapi kalau di tengah-tengah sholat kok imam sudah takbiratul ihram Allah langsung harus dibatalkan budal siap-siap jamaah mapak takbiratul ihram imam. Itu yang nomor kali. Yang nomor 3 Bapak Ibu. Aslinya wonten kathah karena waktu terbatas kula insyaallah nyampe akan namung 3 beberapa kesalahkaprahan kita saat menegakkan sholat berjamaah. Yang ketiga adalah kula jenengan pinarak teng masjid ceritanya ini mantun nonton bal-balan Pak Piala Dunia kalau ini Pak ya Masya Allah sampai adzan subuh dari mantun ya Pak ya dan itu jenengan khusyuk jamaah subuh nih Pak menang di umpami ningali bola sampai lupa loh ya Allah sholat subuh ini wis dimulai nang masjid bidal teng masjid ceritanya makmum masbuk. Pas pinarak teng masjid, posisi imam niku ternyata sedang sujud rakaat pertama. Allahu Akbar. Kinten-kinten Pak Bu, kula sebagai makmum biasane langsung nyusul mapak imam nopo ngerantos imam. Sik tak antenane kok ngadeg baru takbir. Biasane ngerantos nopo langsung mapak Pak Bu. Wonten sing ngerantos, wonten sing mapak. Dipapak kae ambek gosipno Piala Dunia. Jago ndilik, jago iki, jago ndilik, jago iku. Kali ngentosi imam berdiri. Bareng imam berdiri, Allahu Akbar baru nyusul. Lah niki sing saya nopo langsung mapak nopo ngerantos imam berdiri. Para rawuh ya. Ada sahabat juga pernah melakukan itu. Makmum masbuk niku ngerantos Kanjeng Nabi berdiri. Mikirin ngenten, Allah antase gati etung ae kok lapo wis tak antenane ngadeg. Bareng Kanjeng Nabi berdiri, baru beliau ikut takbir ini sahabat. Allahu Akbar. Sekedap kula mandeg rumiyin. Para rawuh batas maksimal kita batas minimal ngapunten batas minimal kita nututi rakaat imam niku pas nopo kula tanglet batas minimal umpami ngenten kula kalian jenengan pinarak teng masjid imam niku rukuk posisinya Allahu Akbar kula mlebet teng masjid takbiratul ihram terus nyusul rukuk Allahu Akbar ngenten iki kula salate tasih dianggep nututi napa ketinggalan nututi leres
nututi. Soalnya nopo? Tasik saged menangi ruku imam. Tetapi jika imam sudah sami Allahu liman hamidah, kini baru nututi. Halah diluai kok Allahu Akbar sret kula tanglet. Niki ketinggalan nopo dianggap nututi rakaat. Ketinggalan. Betul nggih, Pak Bu? Ketika kita makmum masbuk kok tasik nututi imam ruku, rakaat itu kita dihitung. Tetapi jika kula jenengan pinarak teng masjid, ya, imam sudah sami Allah, utawa ngenten jenengan takbir sudah, ruku rek Allahu Akbar, pas jenengan ajeng ruku, Allah bareng kali sami Allah imam. Jenengan Allahu Akbar budal ruku, imam sami Allahu liman hamidah. Bareng ceritane. Niki dihitung nututi napa ketinggalan? Ketinggalan, betul. Ketinggalan, Bun. Pokoknya batas minimal kita sebagai makmum nututi rakaat pertama. Rakaat itu adalah saat menangi ruku imam. Bun, bangsul malih. Niki sahabat niku ngentosi Kanjeng Nabi. Sekedap kula rantosi Kanjeng Nabi, kersane beliau berdiri baru takbir. Bareng samantune salat seperti biasa, Kanjeng Nabi ngoreksi, sampean mau lapo kok ngenteni aku ngadeg baru takbiratul ihram. Nggih anu ya Rasulullah, nggih gak wurung mboten dihitung ae. Lalu dijawab sama Kanjeng Nabi dalam hadis qudsi, man wajadani, dalam hadis sahih, mohon maaf, hadis sahih, man wajadani raki'an au sajidan au qa'iman au jalisan falyakun ma'i ala halatil lati ana 'alaiha. Siapapun kalian yang mendapatiku di posisi sujudkah, rukukah, sujudkah, falyakun ma'i, segeralah mapak aku di mana aku berada. Ora usah ngenteni aku ngadeg. Mene awakmu mirang masjid, aku pas sujud, papaken sujud. Nah, carane mapak yo nopo? Carane mapak tetep wajib takbiratul ihram rumiyin. Allahu Akbar. Di mana posisi imam? Oh, imam posisi sujud. Langsung mapak sujud. Allahu Akbar. Meskipun tidak dihitung rakaat satu, tapi jenengan kula angsal ganjaran jamaah luwih kata. Kenapa? Durasi kita berjamaah kan semakin lama kalau langsung mapak imam. Coba kalau kita nunggu dulu, saya tak anteni ngadeg, waduh, rugi berapa menit ayo, hitung-hitungan ganjaran. Pun tiga niki adalah beberapa kesalahkaprahan yang sering dan masih kita saksikan dimanapun masjid. Satu, pinarak teng masjid kesusu saat qomat. Rekomendasi Kanjeng Nabi tidak perlu kesusu demi menjaga ritme nafas supaya takbiratul ihram tetap nyaman dan nikmat. Sehingga harapannya kalau takbiratul ihramnya nyaman nikmat, kesananya sampai salam sholat akan nikmat. Kedua, pinarak ke masjid lalu terdengar iqamah, silakan dilanjutkan sambil menanti apakah imam terdengar suara takbir. Kalau imam sudah terdengar takbiratul ihram memulai sholat, harus segera dibatalkan sholat sunnahnya. Ketiga, apabila pinarak ke masjid lalu mendapati imam di posisi sujudkah, duduk di antara dua sujudkah, atau tahiyat awal akah, atau rukukkah, maka segera mapak imam dengan takbiratul ihram terlebih dahulu. Allahu Akbar. Oh, imam posisi sujud, langsung dipapak Allahu Akbar. Pun sampai sak menten mbok menawi wonten sing badhe kersa nyampeaken napa-napa, Bapak Ibu disumanggaaken. Nggih, menawi wonten sing badhe kersa nyampeaken napa-napa disumanggaaken. Wonten?
panjenenganipun monggo boten wonten. Nah saniki kula tanglet saniki tetap tentang salat, contoh yuk contoh, andaikan ada imam lupa tidak kunut subuh, contoh mawon lupa tidak kunut subuh, nggih, lupa tidak kunut subuh, langsung imam niki budal sujud Allahu Akbar, lalu ingat kon asalnya gak ingat, tapi berhubung dibengoki makmum Masjid Nurul Islam, subhanallah imamnya paling eling, lu iya rek ono sing kancret kunute. Bagaimana yang harus dilakukan? Apakah imam balik kucing berdiri lagi atau lanjut sholatnya? Kalau tanglet para rawuh dalam lanjut nopo balik kucing? Lanjut. Niki nanti kejadian niki kula tak cerita. Zaman kula tasik ngontrak teng Pondok Jati, ada salah satu masjid di Pondok Jati kan ada 6 masjid nggih. 6 masjid, 1 biru, 1 nasional, 4 hijau. Ini ada salah satu masjid yang hijau biasa kunut nggih. Lah kok dilala Pak? Dilala pada hari itu imamnya kok supe ketinggalan kunut subuh, langsung budal sujud Allahu Akbar, pun posisi sujud pun imam niku, makmum niku membel, lalu mulai ada yang inisiatif matur subhanallah, kula membel mawon, kula posisi makmum waktu niku, saya mengikuti imam karena saya lihat imam sudah budal sujud, sudah sujud imam, saya mengikuti imam sujud. Nah itu di dalam masjid itu mulai terdengar paduan suara subhanallah. Kula sujud niku rada suwe. Kon baten kula iki paling imami bingung niki. Ditutupno dibengoki sak masjid, gak ditutupno hukumnya apa ya? Akhirnya apa Pak? Bu, niki imami Masya Allah. Imam niku akhirnya memutuskan balik kucing berdiri. Sewet, saya masih sujud. Imamnya kan ketika berdiri itu Bapak tidak baca takbir yang masuk mikrofon pelan-pelan. Saya pikir masih sujud. Baru moro-moro ketemu suara imam, Allahumma hdina fiman. Lah kok imamnya balik kucing batin saya? Akhirnya saya sebagai makmum saya putuskan mufaroqoh, yaitu melepaskan diri dari jamaah, saya lanjutkan sholat saya sendiri. Nah pun akhirnya sampai sholat selesai pun rame pun, begitu rame keleresan para rawuh, saya waktu itu mendapat amanah untuk melakukan quality control jika ada kejadian-kejadian tak terduga. Maka begitu jamaah sudah selesai, imamnya kula timbali, Ustaz, monggo pinara teng ruang imam. Kami hanya berdua. Ustaz, kula tanglet. Panjenengan tadi kenapa kok balik berdiri ngejar kunut? Saya bingung Ustaz Asrori. Iki lek kula mboten balik kucing dibengoki sak masjid. Lek kula terusno maksud kula ngene, nek kula terusno kula dibengoki wong sak masjid, subhanallah. Akhirnya saya putuskan saya balik kucing supaya tidak rame masjidnya. Oh. Berarti kesimpulannya imamnya ngajinya kurang jangkep. Tapi kula mboten sampaikan begitu. Ustaz, jenengan semerap efek domino, konsekuensi logis dari jenengan balik kucing. Napa Ustaz? Sholat jenengan batal. Kaget beliau. Kok sakit batal? Beliaunya tanya, kok sakit batal? Lo jawab ngenten, Ustaz, kenapa sholat jenengan itu batal menurut fikih sholat? Karena apa? Jenengan napa? Tarkul wajib ala sunnah. Jenengan meninggalkan sesuatu yang wajib demi balik kucing ngejar yang sunnah. Ono subuh hukumnya napa Ustaz? Sunnah abad nggih. Sementara
melanjutkan urutan sholat. Kalau dari i'tidal budal sujud, maka silakan dilanjutkan terusannya. Itu yang wajib. Yang wajib adalah melanjutkan sholat sesuai urutan rukunnya. Kalau jenengan mundur balik kucing, namanya meninggalkan yang wajib demi balik kucing, ngejar yang sunnah. Itu yang menyebabkan sholat jenengan dinyatakan batal. Astagfirullah. Terus yuk nopo nasibnya makmum. Nah, piambeke masih ngenten Ustaz. Makmum yang sama-sama tidak tahu, sholatnya dianggap sah. Makmum yang tahu tapi sengaja ikut jenengan, batal. Makmum yang tahu lalu mufaroko seperti saya, ngapunten tak, saya tadi mufaroko sah. Wah, astagfirullah. Terus ya nopo? Gimana nopo? Ya, jika jenengan berkenan benjing mantun ngimami subuh, jenengan sampaikan dengan legowo ke makmum. Dan sebagai bentuk edukasi umat, kita memberikan maklumat ilmu tentang fikih sholat kepada umat. Oh nggih matur nuwun. Betul para rawuh. Kecuali ngenten, ketika imam ingatnya itu ketika lututnya belum nemplek ke lantai. Ngapunten, saya praktekkan. Dan dari itu dari sami Allahu liman hamidah, lalu Allah gurung kunut, lalu balik lagi masih boleh. Kenapa? Karena belum dianggap berpindah dari i'tidal transfer pindah ke sujud. Tapi kalau sudah Allah blek, lutut sudah nempel, kunutnya kancret, balik lagi, batal. Karena apa? Begitu lutut sudah nempel di tempatnya, ini berarti kita dianggap sudah mulai entering, memasuki sujud. Gak boleh lagi balik kucing, kudu dilanjutkan. Sebagai gantinya, jika kunut subuh tertinggal sengaja atau tidak, lalu ingat, disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Fil alamina innaka hamidun majid. Sadarnya salam, sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nah, sujud sahwinya 2 kali baru assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, ternyata lali gak sujud sahwi. Salatnya sah napa mboten para rawuh? Sah. Umpami kok sujud sahwi nggih lali pisan, nggih pun. Itu tentang kunut subuh. Nah, para rawuh, dalam fikih Syafi'i ada beberapa hal yang satu level dengan kunut subuh. Kunut subuh itu hukumnya sunnah abad. Dalam madhab Syafi'i, madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kunut subuh itu sunnah abad. Lalu apalagi tahiyat awal, rakaat kedua nih loh, niku nggih sunnah abad. Andaikan ada orang supe mboten tahiyat awal, niku nggih tidak perlu balik kucing. Kalau sudah lutut sudah lepas, Allah, kurang tahiyat, tidak perlu lagi turun, sudah lanjutkan saja rakaat ketiga. Sebagai ganti tinggal ditambah sujud sahwi. Pun sampai mriki wonten sing badhe nyampeaken sesuatu napa mboten? Oh, niku wonten ibu-ibu, silahkan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bu, nggih. Suwanten panjenengan kula dereng saged mireng. Ada niku mikrofonnya Bapak. Napa agak ke depan mboten napa-napa Bu, ngapunten sanget ya. Iso tapi gak iso merono. Iki iso tapi mlebu ning HP to. Iki ning iki mlebu, tapi itu ya ini, Bos. Bilang
Alhamdulillah nggih. Sampun Bu. Nggih. Oh, dua pertanyaannya. Oh nggih, monggo. Mana apa enggak? Oh, lucu. Baik. Baik. Nggih. Sampun? Alhamdulillah. Baik, nggih. Amin nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, pertanyaannya sangat faktual. Yang pertama pertanyaannya adalah Ustadz, kita budal pinarak masjid sholat subuh, kebetulan kok ketinggalan 1 rakaat, otomatis kita sholat makmum masbuk ceritanya. Nah, di rakaat 1 versi saya itu kan rakaat 2 versi imam, maka imam akan kunut karena bagi imam hitungannya itu rakaat terakhir. Bagi saya yang baru datang di rakaat kedua, ini itu rakaat pertama. Apa yang harus saya lakukan? Tetap imam baca kunut, panjenengan baca kunut. Lalu nanti Ustaz, imam salam, saya kan berdiri, nyaur kurang 1 soalnya. Apakah saya disunahkan kunut subuh? Iya, kunut subuh itu sunnahnya di rakaat keduanya. Ketika kita ikut ngamini kunut imam, kita hitungannya rakaat 1, kita sebagai makmum harus ikut imam. Tapi ini tidak menggugurkan kesunahan kita baca kunut subuh di rakaat kedua versi kita. Maka rakaat jenengan amin dengan imam, lalu imam salam jenengan berdiri nambah lagi karena masbuk ketinggalan, dan jenengan dia disunahkan kunut subuh lagi. Baca kunut. Ustadz, bagaimana andaikan tidak hafal? Kita itu budal jamaah subuh itu karena nggak hafal kunut umpami, tapi lisi dokerto insya Allah hafal sedoyo. Kalau ada yang tidak hafal doa kunut, maka cara kunutnya boleh diganti dengan bacaan Al-Quran yang dia hafal semampunya. Diperkirakan saja baca kunut itu berapa menit, mungkin sampai semenit ya. Allahumma hdini fiman hadait, umpamanya imam Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman, nggak sampai 1 menit. Maka bagi orang yang tidak hafal, belum hafal doa kunut, itu boleh diganti dengan membaca ayat Quran atau zikir-zikir lain dengan durasi yang sama, umumnya membaca kunut. Umpama ini mu'allaf Ustadz, guru duwe celengan apalan belas Fatihah ya gak, subhanallah ya gak cetha, apa yang harus dilakukan? Maka tetap dia kunut, caranya ya dia berdiam diri tok, ambil maca syahadat mboten napa-napa lah, wong mu'allaf anyar gres apale asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wonten nggih Bunda, jadi para rawuh ketika kita masbuk nyampe pinarak masjid rakaat kedua subuh, maka ketika nanti kita nambah lagi sholat, tetap disunahkan kita kunut subuh, karena kesunahan kunut subuh ada di rakaat keduanya. Lalu pertanyaan yang kedua, Ustadz, sebagai makmum bagaimana sih teknis kita itu bergerak? Apakah nunggu imam sempurna gerakannya? Contoh, imam sudah sempurna, imam berdiri mau rukuk, Allahu Akbar, imam sudah posisi rukuk, baru kita bergerak, atau imam OTW Allah, lalu kita boleh bergerak Allah. Ngenten, yang dilarang adalah barengi imam atau mendahului imam, itu yang dilarang. Jika barengi dan mendahului dilakukan 3 kali, sholatnya batal. Maka supaya tidak batal, namanya makmum itu harus sekian detik lebih terlambat dari imam. Terlambatnya boleh nunggu imam
sempurna ruku, Allahu Akbar, baru nyusul Allahu Akbar boleh, atau imam sudah OTW, Allah, kita mulai nyusul Allah, masih dibolehkan. Ini tidak dianggap barengi karena stepnya berbeda. Yang penting pas rokoknya jangan sampai dulu imamnya masih sepuh, jadi gerakannya itu slow motion, Allah, jenengan masih nyantai-nyantai, kuai tak susule, karena jenengan masih muda, Allah langsung nyampe, imamnya masih OTW, oh ya, itu juga masuk kategori mendahului imam. Yang dihitung adalah hasil akhirnya, imamnya karena pelan-pelan, Allah, jenengan sudah nunggu, sudah di apa istilahnya dipur Pak, apa pun tandani, tapi karena jenengan masih muda, Allah nyampainya duluan jenengan dianggap mendahului imam. Dan itu kalau dilakukan sampai 3 kali dalam satu sholat berjamaah, sholat orangnya dianggap batal. Kenapa? Kalau sudah nawaitu makmuman harus mengikuti imam. Konsekuensi mengikuti, tidak boleh barengi atau mendahului. Kemudian para rawuh, sebagai makmum yang bijak, jenengan yang sudah pernah haji atau umroh kula tanglet, jenengan yang pernah jamaah di Mekah sama Madinah, subuhnya pakai kunut napa mboten? Boten, karena kita di Indonesia biasa kunut subuh, begitu mangke jamaah teng Mekah kali teng Madinah Masjid Nabawi itu kita tidak perlu kunut mekso. Karena apa? Karena sang imam tidak membaca kunut subuh, maka kita sebagai makmum tidak perlu makso kunut. Gak enak rek, wis biasa kunut. Imam As-Sudais, Imam Ash-Shuraim, Imam Bahi Al-Mu'aikili, Imam Bandar Al-Balila, Imam Yasir Ad-Dawsari, gak pakai kunut, jenengan makso-makso. Nah, itu makmum yang tidak bijak. Jika imamnya pas di Mekah sama Nabawi Madinah mboten damel kunut subuh, jenengan jamaah dados makmum tidak perlu makso kunut subuh, juga tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Itu konsekuensi makmum, konsekuensi jadi makmum. Bun, wallahu a'lam bis-shawab. Loh, ada lagi. Alhamdulillah, monggo Bu. Ngenten Pak. Ngaosnya berarti sesuai yang dibutuhkan panjenengan. Nggih, silakan. Nggih. Bila imamnya sudah akhir dan bersolatnya itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makmum itu imamnya belum selesai posisinya lurus, terus makmumnya itu assalamualaikum ikuti imamnya salam, langsung ikuti gimana? Apakah itu posisi imamnya lurus? Gimana? Nggih. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Ini ikuti seperti makhluk tersebut. Nggih. Dimana itu posisinya lurus, sudah berdiri, dimana itu bisa penjelasannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama, salam kedua itu sunnah. Andaikan kulon jenengan kesusu, assalamualaikum, kesusu, itu aman. Yang wajib itu salam pertama, salam kedua sunnah.
maka sebagai makmum sebaiknya nunggu imam selesai salam satu minimal. Imam sudah salam satu, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum silahkan nyusul sebaiknya. Atau lebih sempurna lagi nunggu imam jangkep kanan kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum salam, itu lebih baik lagi. Tapi sekurang-kurangnya nunggu imam salam satu selesai. Terus kalau masbuk Ustadz, kapan dibolehkan dia langsung berdiri nambah lagi? Alhamdulillah, ternyata azan. Jadi kira-kira wonten nggih. Oh, bagi makmum masbuk. Baik. Nggih. Baik. Sama dengan tadi, ketika imam sudah salam pertama, bagi makmum masbuk sudah boleh berdiri. Imam sudah salam pertama, nggak perlu nunggu salam kedua. Dadi sing wonten nggih. Tidak perlu nunggu wajahnya lurus, pokoknya didengarkan saja. Assalamualaikum warahmatullah. Nolehnya itu sunnah. Yang wajib itu assalamualaikum warahmatullah. Nolehnya sunnah. Kita dengarkan saja. Salamnya sudah jangkep sebagai masbuk, silahkan sudah boleh berdiri. Nggih. Dan cara dalam, oh masih as-salah terus berdiri. Oh, masih as-salah sudah berdiri, apakah boleh angsal? Karena apa? Ketika imam sudah as-salah, itu tanda imam sudah mengakhiri sholat sebenarnya. Tapi sebaiknya yang sempurna itu sekurang-kurangnya nunggu imam salam satu rampung baru berdiri. Nggih, wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mau mengenalkan ini Bu, Pak. Ini gerakan sholat 4 madhab, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Kalau kita ini nih Syafi'i, boleh takbirnya pendek sepundak, boleh tinggi setelinga. Tapi waktu ini mboten nutut ya. Duko kalau berjodoh kita perkenalkan gerakan ini. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah